thank you udah klik video ini. Gue Kosonam dan welcome to the channel. Sebelum gue mulai, gue mau cerita dulu, ini gue baru sembuh sakit. Kondisinya masih sakit, makanya suara gue bindeng seksi begini. Tapi bukan sakit yang itu. Gue cuma radang tenggorokan aja habis makan yang pedas dan kurang sehat. Radang tenggorokan dan sekarang tinggal recovery-nya aja, sisa pilek sama batuk. Cuman overall udah mulai sehat dibandingkan sebelumnya. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah gambar sambil gue mencoba untuk memberikan tutorial mengenai layer. Dan ternyata tidak semudah yang gue bayangkan. Lumayan sulit juga karena pada saat menggambar gue harus memikirkan apa aja yang gue pengen share, apa aja yang pengen gue kasih tahu ke teman-teman semua, dan berharap supaya nggak ada ketinggalan. Takutnya malah bikin tambah bingung. Jadi mungkin di video kali ini gue bikin lebih santai aja. Jadi gue nggambar sambil ngebahasin random things. Dan hal ini beberapa minggu lagi ada di pikiran gue, yaitu tentang insecure soal gambar ataupun art style dan banyak hal lainnya. Nanti bisa langsung lihat aja di videonya. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk follow sosial media gue di Instagram dan Twitter di @sonamnoodles. Dan kalian juga bisa ngetraktir gue kopi dengan mensupport gue di akun kopi di @sonamnoodles juga. Dengan mensupport gue di kopi, kalian bisa mendapatkan free 1 commission dan juga shout out di video berikutnya. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Di video kali ini, buat tambahin bagian sketsanya juga, karena kemarin itu gue dikasih tahu kalau langsung masuk ke bagian digital gak kelihatan kreatif prosesnya. Jadi mungkin seterusnya gue akan tambahin bagian sketsa awalnya. Ini gue bikin chibi dengan ukuran 3 kepala. Maksudnya kalau dijajarin itu dari atas sampai ke bawah ada 3 kepala. Jadi kepala itu 1, badannya 1 kepala lagi, dan kaki 1 kepala. Jadi ya nggak chibi-chibi banget. Tapi di bagian kepalanya si Ayato ini yang di sketsa gue kurang srek, karena itu gue revisi. Tapi bagian revisinya nggak kerekam. Jadi nanti di bagian digital gue udah pakai sketch yang sudah direvisi. Kali ini gue mau share beberapa hal random, khususnya soal salah satu yang menjadi concern gue dalam hal gambar belakangan ini. Genshin Impact punya banyak karakter dan hampir selalu ada karakter baru di setiap patch. Jadi setiap 6 minggu sekali di mana patch baru diupdate akan ada karakter baru. Jadi basically gue gak akan kehabisan konten. Tapi setelah gambar beberapa karakter, gue ngerasa gue cuma gambar ulang space art karakternya aja dan dibikin sedikit bantet. Tapi that's it, gak ada bedanya. Gue tuh berasa kayak pas zaman sekolah disuruh gambar bebas dan gue gambar salah satu anime favorit, dan teman-teman sekelas kayak yang wow bagus ya, tapi that's it. Gue cuma gambar yang udah ada, bukan menciptakan sesuatu yang berbeda atau yang baru. Dan to be honest, ini jadi concern gue belakangan ini. Gue masih berusaha nge-build universe para OC gue setelah to-do list konten YouTube gue beres. Tapi tetap berasa banyak improvement. Karena itu di video kali ini gue kasih sedikit perbedaan untuk gambarnya. Biarpun masih menggunakan gambar space art karakter Genshin Impact, tapi gue coba untuk kasih lebih banyak style gue, dan gue mencoba beberapa teknik baru. Mungkin untuk video berikutnya gue akan mencoba ngebikin karakter dengan pose yang berbeda biar lebih original, atau gue tetap bikin seperti sekarang aja. To be honest, gue ngerasa kurang kreatif sih, karena mostly gue bikin fan art untuk sesuatu yang udah ada, seperti yang gue bilang tadi. Tapi mungkin bisa aja itu karena kalau gue gambar OC ataupun karakter yang kurang dikenal, kurang dapet responnya di sosial media, dan harusnya gue nggak fokus ke situ. But still, it gives me some discouragement, jadi gue tambah nggak pede.
satu sisi kenapa gue gambar Genshin Impact karakter, ya di samping yang tadi gue bilang unlimited content dan juga akan lebih gampang dikenal orang, itu gue gambar Genshin lebih ke praktis atau latihan. Gue berharap dengan gambar karakter dari Genshin Impact yang sangat complicated ini, gue bisa mengaplikasikan detail yang sama. Tapi kayaknya nggak seperti yang gue bayangin sih, atau mungkin kurang banyak gue gambar karakter Genshinnya ya. Anyway, ngebahasin soal ini ngingetin gue soal art style, salah satu struggle para tukang gambar, termasuk gue. Gue sering bolak-balik ganti art style. Pas awal-awal nyoba gayanya Rose Draw, itu kayak berasa gambar dia wah banget. Tapi lama-lama gue tuh nggak bisa gambar yang lain selain yang udah pernah digambar dia. Jadi ujung-ujungnya ya cuman ngopi aja. I cannot duplicate what he did and make it mine. Gue coba gambar full chibi dengan mata yang simple, not really like it. Pernah ikut kursus atau online training untuk flat design. People say I did a damn good job, but I don't really feel it. Dan karena gue tetap pengen gambar sebagai hobi dan pelepas stres dari kerjaan dan sebagainya, gue lebih prefer untuk gambar sesuai yang gue mau. Latihan ya untuk bisa lebih bagus aja. Tapi again, gue berusaha untuk gak stres pada saat menggambar, karena gue pengen tetap bahagia. Dan gue inget gue suka banget dengan game Tales, itu Tales of Eternia dan Tales of Abyss, game PS1 PS2. Dan gue semacam tuh inget dulu tuh gue pengen banget bikin karakter-karakter yang bisa dimainin dengan model gameplaynya Tales. Gue suka game lain kayak FF ataupun Kingdom Hearts, tapi gue tetap condong ke Tales, dimana karakter-karakternya tuh klasik 2 dimensi anime style. Dan disitulah gue memutuskan art style gue in general, and I enjoy it. Dulu gue bahkan udah pernah gambar the entire cast of Tales, bisa dilihat di sini, mulai dari Fantasia sampai Berseria. Pada saat itu Tales of Arise belum rilis. Mungkin nanti gue akan gambar, tapi kapan-kapan. Dan gue juga mau share tentang apa yang bikin gue mulai tertarik untuk belajar digital drawing. Nima. Yes, Nima buatan Rose Draw. Itu pas awal-awal Rose mulai Kickstarternya untuk buku dia yang berisi Nima dan universe-nya. I stumble upon the video dan kayak yang wow, gue mau bisa kayak dia. Gue nonton ulang-ulang dan mulai mencoba digital drawing. Sempet nyerah berapa kali karena nggak ngerti digital drawing itu gimana. Nonton tons of tutorial on YouTube dan akhirnya sadar kalau style gue dan Rose sangat berbeda. That's okay. Gue masih bisa bikin pose dan universe gue dengan style gue sendiri. Sampai sekarang gue masih suka nonton video trailer Nima yang dulu itu untuk mengingatkan gue tentang apa yang gue mau achieve, what is my end goal. Dan mungkin sedikit belok dari topik, Rose juga salah satu alasan gue diet dan working out. I mean, have you seen him? He got the look, he got the body, and he got the godly drawing skill. Siapa yang gak mau jadi dia? Oke, video kali ini berubah jadi Rose fanboying session. Rose tuh kayak mematahkan persepsi orang-orang, atau mungkin persepsi gue sendiri tentang tukang gambar. Selama gue sekolah, orang-orang yang biasanya hobi gambar atau yang selalu dapat nilai bagus pas pelajaran kesenian biasanya kurang bisa di pelajaran olahraga. It's either you are art student or sports student. Dan itu yang terjadi sama gue pas sekolah. Ngeliat Rose sedikit buka mata gue dan bikin gue sadar kalau yang gue lakuin itu termasuk stereotyping. I'm stereotyping myself. Karena itu gue mulai taking care of what I eat, start working out sambil terus gambar. Well, gue akan share working out proses dan diet experience di video berikutnya mungkin, sambil sharing-sharing tipsnya juga. Hal berikutnya yang pengen gue mention itu adalah support dari teman-teman yang commission
gambar gue pada saat gue masih belajar. To be honest, gue sangat gak pede karena gue bukan tipe yang bisa jualan. Gue takut customer kecewa dan gak bisa kasih sesuai harapan dan sesuai jumlah yang dia bayar. Di satu sisi, gue dongkol banget kalau diminta revisi terus-terusan, padahal pas awal udah setuju dengan sketsanya. Tapi dari situ gue belajar cara nge-handle klien, kasih limitation berapa kali bisa revisi, dan belajar untuk bilang enggak. Sempat ada yang habis dibikin, gue kirim, gak dibayar, itu juga ada. Kecewa, pasti. Tapi lebih ke sedih sih, karena sesuatu yang gue udah bikin kurang bisa memuaskan dia ataupun klien sampai mereka tuh ngilang dan gak mau bayar. Tapi mungkin itu juga kembali ke insecurity gue sih. Anyway, sekarang gue udah open commission lagi dan kalian bisa order dengan support gue di Ko-fi dan kalian bisa mendapatkan satu free commission termasuk shout out di video gue berikutnya. Kayaknya gue udah rambling cukup banyak dan ngebahasin unek-unek dan mungkin kedengarannya random. Semoga kalian gak bosen dan gak yang ini ngebahasin apaan sih. Setelah ini gue akan speed up videonya sampai gambar ayatnya selesai. Enjoy and I see you in the end of video. Jadi gambarnya udah jadi total pengerjaannya kurang lebih 7 jam dan layer yang digunakan berjumlah 24 layer. Nah, ini sekarang gue masih pilek, jadi mungkin sampai sini aja. Thank you for watching and see you next video. Bye.